saya lihat bukan satu dua di sini hantunya ya. Makhluk astralnya bukan satu dua. Ada perempuan yang sangat putih gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama kami di channel Bukan TV. Semoga kalian yang menonton selalu diberikan kesehatan yang berkah, rezeki yang melimpah, serta tujuan kita ke tanah suci Mekah. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini saya berada di lokasi Kasomalang yang Kabupaten Subang, kecamatan itu Kecamatan Kasomalang. Nah, karena ini pokoknya saya sekarang berada di Kasomalang guys ya. Nah, saya kesini menelusuri jejak misteri yang ada di pabrik berkas, apa itu, berkas kebun teh guys. Nah, konon katanya di pabrik tersebut ada menampakkan sosok-sosok makhluk astral, seperti ada kuntilanak ya, perempuan ya, sosok perempuan kuntilanak yang sedang bawa ember, dan dia juga membawa, katanya mau apa sih disebutnya itu, ngambil karet, dan juga ini bangunan ini guys, bangunan yang ada di daerah Kasomalang ini, pabrik teh ini menyimpan misteri-misteri. Ada warga setempat dan mengatakan juga emang ada penampakan di sana. Dan juga kata tukang ojek di sini juga mengatakan kalau malam itu suka ada sosok kakek-kakek yang sedang ngarit, bawa arit ya, dan juga sosok perempuan kuntilanak juga itu di situ, pengen bawa itu apa, pengen ngambil karet. Nah gini guys, kita kan penasaran ya, pengen ke sana. Dan juga di sana katanya ada apa, sumur yang sudah lama banget terbengkalai ya. Dan ini pabrik juga, itu katanya dipakai buat nyimpen. Oh, di sana. Katanya di sana pabrik teh ini guys ya, katanya pernah dipakai buat penyimpanan senjata ya. Sumurnya pernah dipakai penyimpanan senjata. Menurut warga guys ya, menurut warga. Dan juga ini pabrik teh ini berdiri sekitar 1906 ya. 1906 pabrik ini didirikannya, dan sekarang ini pernah dipakai juga rumah sakit darurat guys ya. Nah, pada zaman Belanda. Berhubung sekarang saya sudah di lokasi dan ini cuaca tidak mendukung guys, karena hujannya sangat deras sekali ya. Kita mau ke sananya susah. Kita mau ke sananya susah. Ya. Kita nunggu air hujannya berhenti dulu ya guys ya, nunggu rahat hujan. Oke guys ya. Kata warga di sini juga mengatakan bahwa di pabrik teh ini tersebut yang sudah terbengkalai lama banget, dia juga mengatakan bahwa di pabrik teh ini banyak misteri dan banyak gangguan guys, banyak gangguan juga. Dan katanya kalau misalkan ada yang apa, berpacaran di area pabrik ini, jadi otomatis orang yang pacaran itu, si ceweknya kabur dan si cowoknya ditarik ke dalam gudang. Udah terasa dia kemasukan karena tertarik oleh energi yang ada di gudang tersebut guys. Jadi si cowok itu ditarik ke dalam gudang itu, tidak boleh untuk berpacaran. Jadi si cowok itu kerasukan. Jadi warga di sini, warga di sekitar sini dilarang keras untuk berpacaran, untuk anak-anak sekolah ya,
Jadi janganlah berpacaran di daerah sini karena dilarang keras. Nantinya ya seperti yang saya bilang tadi, Ganggu. pasti bakal diganggu. Gitu guys, pasti bakal diganggu. Tapi yang saya rasakan di sini guys ya, jujur saya rasakan di sini energinya kuat banget dan juga yang di sana guys, yang di sana dan di sana juga energinya sangat kuat banget. Saya bisa merasakan benar kata orang-orang tersebut, ada sosok kakek-kakek juga ada dan perempuan juga ada di sana. Dan saya lihat juga di sini ada sosok perempuan, tetapi dia pernah kecelakaan di pabrik tersebut. Di sini pernah kecelakaan dan dia banyak darah guys, banyak darah di badannya, dan dia berambut bukan nggak panjang guys, cuman segini ya, rambutnya segini, dan kayaknya dia pekerja. Dan saya juga heran kok bisa berdarah begitu ya, saya nggak tahu itu gimana gitu. Nanti kita lanjut kalau sudah hujannya sudah reda. Dan ini juga saya di depan gudang guys, ada tulisan juga di sana. Nah guys, ini ada gudang udah dikunci. Saya merasakan energi segini ya, merindingnya sebelah ke sini. Saya merasakan merinding banget. Ini salah satu gudangnya, tersambung ke sana guys. Oke ya. Kurang satu ini ya. Nah, nah itu dia ya teman-teman. Itu dia pabrik yang sangat udah terbengkalai sekali dan sangat seram dan menakutkan. Banyak pohon. Banyak pepohonan juga di sini. Itu Ini gede ya. hujannya gede banget. Kita menunggu apa? Nunggu hujan reda dulu ya. Dan di lokasi ini juga sangat-sangat, aduh, energinya guys, aduh, bikin bulu pundung saya merinding banget ini. Nah di sana, nah itu dia. Nah di sana ya, lokasinya sana, sampai ke arah sana, itu lokasi tersebut yang akan kita telusuri ke sana. Yang ada sumur. Ya, yang ada sumur di sana ya. Nah di sana yang ada yang sumur itu, konon katanya di sana menyimpan senjata-senjata di dalam sumur itu. Pokoknya banyak penampakan guys di area ini. Nanti kita coba dekati ya. Katanya tidak boleh mendekati di area tersebut walaupun siang-siang. Gak tahu ini saya disuruh tidak boleh mendekati ke sana karena ngefeknya sangat luar biasa. Nanti tidak mau terjadi apa yang tidak kita inginkan akan terjadi gitu kan. Tapi kita penasaran guys. Tim kita penasaran. Nanti kita tunggu hujan reda, kita akan telusuri ke sana guys. Oke? Oke guys, nah kita lanjut ya penelusuran kita. Tadi hujannya gede banget, sekarang sudah agak reda dan kita akan telusuri. Ternyata walaupun agak berjauhan ya teman-teman semua, energi di sini sudah bertabrakan bersama saya. Oh, ada yang bunyi tadi. Tadi ada yang bunyi guys, udah bertabrakan dengan saya energinya. Sana ada apa namanya? Nih. Ini teman-teman, di sini Bismillah, kantor Tambak Sari Kasomalang. Ini bekas kantornya guys, dan juga ini udah berantakan sekali ya. Kantor Perkebunan Tambak Sari
APD Kasomalang. Nah guys, ini tadi hujan gede banget guys di sini ya, dan anginnya juga sangat kencang sekali. Dan kita akan coba telusuri ke area lokasi. Oke guys, ayo lanjut. Katanya kata warga dan setempat di sini dan tukang ojek di sini juga melarang keras untuk mendekati area di sini, area tersebut yang ada di lokasi ini, karena sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Ya, di sana ada sumur, dan sumur yang tadi saya bicarakan, di dalam sumur itu ditempati oleh senjata. Ditempatin senjata, apa itu senjata apa saya nggak tahu ya teman-teman ya. Kata warga setempat juga di sini mengatakannya begitu ya. Nah, ini takutnya ada ular gitu, saya nggak pakai karena rumput-rumput di sini sangat tinggi sekali ya teman-teman ya. Ini pintu yang utama di sana. Itu yang pintu yang utama. Nah, pintu yang kedua di sini ya teman-teman. Sini gudang ini. Ada dua bangunan. 3 yang sebelah sana. Itu yang satu sana ya. Itu yang satu di sana. Nah, yang kedua pintu masuknya, dan yang ketiga ini di sini. Nah, gitu ya teman-teman semua. Bukan TV yang tadi saya jelaskan. Di sini juga, di area ini juga banyak menampakkan sosok-sosok makhluk astral seperti kuntilanak dan kakek-kakek yang sedang bawa arit. Gak tahu, kata warga setempat di sini juga mengatakannya seperti itu ya teman-teman. Apa? Oh, kita spill ke sana lokasi, ayo. Bismillah. Itu suara apa tadi ya? Bukan. Tadi ada suara seperti apa ya? Suara aneh tadi di dalam sini. Di dalam ini. Nggak bisa. Kita nggak bisa masuk karena pintunya ditutup, dan di sana juga ditutup. Tadi juga tukang ojek yang di perapatan juga melarang keras saya untuk masuk ke lokasi ke dalam. Saya dilarang. Nah guys, mungkin kita hanya di sini aja ya. Kita lihat-lihat lokasi sini aja. Kita nggak bisa ke sana. Dan juga ini rumputnya sangat dalam banget. Takutnya ada ular gitu, bukan apa-apa. Karena kita pakai celana pendek guys. Oke teman-teman semua, banyak udah mulai nampak di sini. Ini rumput-rumputnya tinggi banget ya. tinggi sekali guys. Kita pakai celana pendek takutnya ada ular gitu, bukannya apa-apa. Soalnya itu kan udah bener-bener udah terbengkalai banget, jadi kita nggak pakai sepatu bot. Inilah teman-teman lokasi kita saat ini yang kita telusuri, daerah Kasomalang ya teman-teman ya. Kalian pasti tahu daerah Kasomalang ini menyimpan banget sejarah-sejarah misteri, jejak-jejak misteri. Di sini banyak banget. Saya lihat bukan 1-2 di sini hantunya ya. Makhluk astralnya bukan 1-2. Ada perempuan yang sangat putih gitu kan. Putih kayak bule-bule gitu. Dan juga ada seperti kecelakaan gitu. Ini banyak darah guys. Banyak darah ke sini.
Yang saya rasakan di sini ada kakek-kakek juga, ada perempuan juga, dua perempuan yang saya lihat ya guys ya, cuman yang saya lihat aja. Dan juga cuman penuh darah tuh, yang satu perempuan tuh penuh darah banget di sini, sebanyak darah, mungkin kecelakaan guys. Kita ke sana guys ya. Ini kok tinggi-tinggi banget ini ya. Nah teman-teman semua, ini lokasi ini, pabrik teh ini yang terbengkalai ini pernah dijadikan rumah sakit dadakan ya dulu ya, darurat, rumah sakit darurat. Dan juga ini pernah bukan ya, dan ini juga dibangunnya tahun 1906 berdirinya ini pabriknya ini. Oh iya benar guys, semakin saya mendekat energinya semakin kuat, dan dia sedang menatap kita guys. Sosok perempuan yang tadi diceritakan sama tukang ojek juga di sana, sosok perempuan kuntilanak guys, kuntilanak. Jadi di area tersebut di sini bener-bener ternyata energinya kuat banget ya. Aduh, kata tadi tukang ojek juga tadi, saya kapok katanya kalau malam lewat sini katanya. Karena apa? Beliau sudah pernah didatangin sosok perempuan yang bawa ember, katanya mau ngambil karet yang sudah jadi olahan gitu ya. Nah, yang sudah sadap gitu. Terus juga kakek juga yang sedang bawa arit, katanya sering nemuin katanya di sini. Makanya dia nggak berani lewat malam-malam. Udah tersebar luas di sini, emang ceritanya udah tersebar luas. Mana? Ayo ke sini aja. Kita tidak diperbolehkan guys, katanya tidak boleh, dilarang keras ya, apalagi ayo. Nah, ini bangunannya guys, sana ya, bangunan bekas pabrik teh ini guys. Kalian denger gak? Ini siang bolong loh ya guys ya, ini siang bolong loh. Saya merasakan ada yang bunyi tadi kayak seperti apa, ngejatohin benda. Hah? Kain mesin oto. Tanaman ya? Banyak tanaman, ini banyak banget dan tinggi-tinggi sekali ya. Emang udah terbengkalai banget ini. Sudah tidak ada yang merawat gitu ya teman-teman semua. Bisa di zoom aja lokasinya, bisa di zoom. Oke, sudah, kalian sudah lihat itu lokasinya? Hah? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, tadi katanya nggak boleh masuk ke dalam katanya. Kalau ada sesuatu ya ditanggung sendiri akibatnya katanya gitu. Kalau bisa janganlah katanya gitu. Tadi ada satpam juga di sana. Jangan dipakai yang aneh-aneh pokoknya di sini ya guys ya. Apalagi pacaran, apalagi ciuman, nggak boleh ya teman-teman. Jadi di sini banyak kejadian-kejadian ya seperti itulah ya teman-teman ya.
Ya, nah ini teman-teman semua. Tadi dari arah sana ya kita nggak bisa masuk karena rerumputan yang sangat tinggi. Jadi ini udah ada, ini sebelah pinggirnya ya, ke arah sana ya. Ya, ini lubangnya guys, lubang. Ini pintu apa ini? Pintu bulat ini saya nggak tahu ini apa ya. Tapi kita bisa, seperti bekas kipas ya teman-teman semua. Ini seperti bekas kipas pembuangan Pak asap ya. Kita masuk, kita akan coba masuk ke sini. Tapi saya pengen ke sana ya masuknya. Kita pengen ke sana masuknya, nggak boleh lewat sini guys. Kita ke sana yuk. Tadi mana? Aduh, ya guys, ternyata kan tinggi-tinggi nih rumputnya. Nah, nih teman-teman nih, jalan sini nih. Kita lewat sini ya, kita masuk lewat sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Permisi. Nah, ini teman-teman semua. Apa ya tadi ya? Suara apa tadi ya? Nih guys, kita sudah masuk ke dalamnya. Dan ini lokasi yang tadi kita dari arah sana nggak bisa masuk karena rerumputannya tinggi banget ya. Kita dari belakang lewat kita masuknya. Nah ini lokasinya guys. Ini lokasi luas banget ya teman-teman. Wah. Duh, puyeng guys. Energi di sini kuat banget. Ada teman-teman, kita ke sana kan teman-teman, ayo. Ya, tadi lubang ini guys. Ini tadi lubang ini guys ya. Energi di sini ternyata kuat banget. Saya merasakan energinya benar-benar kuat ya teman-teman semua. Dan di sana juga ada pohon pepaya. Ada pohon pepaya juga di sana ya. Ya, ada suaranya. Apa ya? Guys, benar yang saya bicarakan tadi. Nah, kalian bisa dengar nggak guys? Kalian bisa dengar nggak di sini? Di area ini, lokasi ini yang paling kuat. Arahnya dari sana yang paling kuat ya teman-teman. Dan yang kedua yang paling kuat di sini. Ini tembok ini. Gak tahu ini bekas apa, saya nggak tahu. Ini yang kedua yang paling kuat dari arah sana. Karena energi yang paling kuat di sana guys. Kita nggak bisa masuk karena dikunci, digembok. Ini bekas WC atau apa ya? Saya nggak tahu. Ternyata di sini serem banget, apalagi malam ya teman-teman semua. Ayo kita ke sana guys. Permisi. Ya, kalau atap di sebelah sini masih kokoh dan sudah berlubang-berlubang gitu ya. Dan air hujan juga turun-turun gemercik gitu, sangat betah banget buat ya sosok makhluk yang saya bicarakan tadi ya guys ya, seperti perempuan yang tadi saya bicarakan.
Nah, tadi kan dari sana ya teman-teman ya. Kita nggak bisa masuk ya dari sana karena rumputannya tinggi banget. Jadi kita lewat belakang aja masuknya. Ini bangun yang panjang di belakang ini. Ada sumur. Ya, yang ada sumurnya di sana ya, guys. Yang ada sumurnya di sana. Yang banyak yang banyak banget makhluknya, makhluk astralnya. Kalian teman-teman yang punya ilmu kekuatan supernatural juga, kalian bisa dicek lokasi di sini ada apa aja yang kalian lihat di sini ya. Tulis di kolom komentar. Kita akan sharing-sharing ya guys ya, di komentar kita sharing. Lihat aja lokasi sini, di sekitar sini ada apa aja. Kalian bisa lihat ada apa aja di sini ya. Nah, oke teman-teman semua, penelusuran jejak sejarah misteri kali ini kita sudah ada di daerah Kasomalang, yang konon katanya pabrik di sini juga menyimpan sejarah, menyimpan misteri banyak sekali. Karena ini undangan dari teman saya, ya alhamdulillah kita sudah menepati obrolan kemarin. Pasti saya ke explore ke sini katanya gitu. Alhamdulillah kita sekarang sudah ke sini, dan teman-teman semua yang menonton Bukan TV selalu diberikan kesehatan yang berkah dan rezeki yang melimpah, dan tujuan kita ke tanah suci. Oke teman-teman semua, mohon maaf bila ada kekurangan dari kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.